Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai hari ini juga masih Allah mudahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah di sunnah Nabi semaksimal kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa bertemu beliau, dapat syafaat dari Nabi atas izin Allah tentunya, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga Allah beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya, ini tentang masih dalam bab hakikat berkeluarga atau hakikat berumah tangga atau hakikat menikah, dan kita sudah masuk kepada teknis ya, sudah masuk kepada teknis. Kemarin itu kan bahasannya ada 5 atau 6 ya. Yang pertama itu hakikat, ya, definisi hakikat rumah tangga itu sudah kita bahas. Yang kedua yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agar kita bisa mencapai hakikat itu. Yang ketiga kita sudah bahas juga tentang modalnya agar kita bisa mendapat hakikat itu ya. Yang keempat sekarang kita masuk kepada caranya ya, tata caranya atau modal bahasa ibadah mahdoh itu rukunnya ya, atau bahasa kita ya rukun lah, tata cara atau hukum. Yang kelima itu kita bahas nanti tentang hambatan-hambatan. Apa saja hambatan-hambatan? Nah, sedikit mengulang kaji ya, rukunnya itu kemarin ada 5. Ini sebenarnya ada 7. Ini sebenarnya mau dibikin 10 juga boleh saja. Cuman karena ini sifatnya ibadah ghairu mahdoh, yang bukan tata caranya tidak langsung detail disampaikan oleh Nabi ya. Kalau ibadah mahdoh itu detail, tempatnya, kapannya, ukurannya, tata caranya itu detail ya. Tapi kalau ghairu mahdoh itu tidak, umum saja. Nah, ibadah-ibadah yang ini hanya memudahkan kita cara berpikir saja ya. Kemarin kita sudah bahas ya, pertama itu ikhlas. Kalau mau mencapai, sebenarnya bukan hakikat rumah tangga saja, hakikat ibadah apapun, itu mesti rukun pertamanya ikhlas ya, rukun pertamanya ikhlas. Cuman bedanya kalau yang mahdoh itu ya, ikhlasnya itu istilah kitanya bahasa kalau orang-orang Syafi'inya atau NU-nya diucapkan nama itu, yang berpuasa nama itu sholawatid, sholat, sholi dan seterusnya. Ini kalau ghairu mahdoh itu ya, tidak perlu pakai begitu. Tapi kalau kita yang tidak menggunakan mazhab itu, yang penting niat itu dalam hati. Mau ibadah mahdoh mau tidak mahdoh ini dalam hati. Ucapan itu sifatnya hanya memperkuat saja ya, bukan bagian dari rukun itu sendiri.
Yang tidak diucapkan pun nggak masalah. Yang dalam hati kita ucapkan, di perbedaannya tidak usah menjadi perdebatan. Yang kedua, kemarin kita udah bahas juga belum, baru spillnya aja ya. Do the best, ihsan bahasa. Orang namanya ikhlas itu harus ihsan. Ya. Orang ibadah itu harus ihsan. Konteksnya dalam apapun. Kalau mau ibadah itu diterima, ya, ihsan. Kalau ihsan pasti diterima. Kalau nggak ihsan, suka hati Allah. Mau diterima syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa. Ya, kalau ihsan pasti ikhlas, ihsan. Ihsan itu artinya do the best, mengerjakan yang terbaik. Ya, kalau dalam bahasa ini menyempurnakan. Wudu itu harus ihsan. Dalam wudu dikatakan Nabi fa'ahsinil wudu, ihsankan wudu, sempurnakan wudu, baguskan wudu. Jadi kalau istilah saya itu do the best, lakukan yang terbaik. Kalau sudah kita lakukan yang terbaik, itu pasti diterima. Ya, amal. Tapi kalau nggak terbaik, itu suka hati Allah. Ya, itu makanya harus yang terbaik. Maka dalam surat ke 46 Al-Ahqaf itu ayat 16, kalau kita baca tentang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, itu ayat 15-nya. Ya, ayat 16-nya, ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Ya. Mereka itu adalah orang yang kami terima, kata Allah, ahsana ma 'amilu, amal-amal yang terbaik. Jadi kalau terbaik pasti diterima. Nih, makanya dalam beramal itu lakukan yang terbaik. Yang terbaik tentu saja kemampuan kita. Beda-beda, terbaiknya ustaz tentu saja beda dengan terbaiknya orang biasa. Tapi tetap itu adalah the best yang kita bisa. Yang terbaiknya tarkam, kampung, itu saya beda dengan juara dunia kan gitu Pak. Tarkam kan ya terbaik, itulah kan. Jadi tergantung kelas. Yang tahu itu kan Allah SWT. Gak bisa kita bandingkan. Terbaiknya di zaman Nabi tentu saja beda dengan terbaiknya di zaman kita. Yang penting terbaik itu Allah tahu bahwa kita setelah melakukan yang effort yang terbaik yang kita mampu. Kalau amal sudah begitu, udah pasti diterima. Minimal 2 ini saja dalam segala amal udah pasti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amal apa saja? Ibadah mahdoh kah? Sholat, puasa, sedekah, zakat, haji. Kalau udah ikhlas dan yang terbaik, udah pasti diterima oleh Allah. Nah, termasuk juga amal-amal ibadah-ibadah yang bersifat rumah keduniaan, muamalah. Nah, rumah tangganya bagian dari ibadah rumah. Mencari ilmu. Apa saja, do the best. Ya. Jadi bahasanya apa? Ihsan. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi kata-kata ihsan itu, tinggi lagi kalau bahasa ilmu hakikatnya, kalau bahasa zahirnya do the best, sedikit saya spill. Ya, kalau bahasa zahirnya ihsan itu, ahsan itu adalah mengerjakan yang terbaik. Tapi kalau belajar lagi hakikatnya, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Itu bahasa hakikat. Jadi kalau bahasa zahirnya apa? Ihsan itu do the best. Jadi setiap orang melakukan yang terbaik udah ihsan atas asal landasannya ikhlas mencari ridho Allah. Tapi kalau belajar tentang hakikat ihsan, nah ini ya, kalau tadi itu kan zahir, sebenarnya hakikatnya, dalamnya yang namanya ikhlas itu definisinya langsung disampaikan oleh Nabi. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Kau mengerjakan itu seolah-olah kau melihat Allah. Nah, gitu, Pak. Karena kita mengerjakan itu seolah-olah melihat karena ditengok oleh Allah, pasti kita lakukan apa? Terbaik. Pasti kan? Dalam konteks dunia pun, kalau kita kerja ditengok atasan kita gimana? Kalau kita kerja ini ditengok atasan, diawasi sama atasan kita, sama bos kita. Oh pasti kita kerjakannya akan serius, pasti akan gitu. Pasti akan lakukan yang terbaik. Nah dalam konteks agama
Ya, pengawas yang tertinggi kan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin itu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Ya, basirun, alimun, raqibun, khabirun. Jadi gitu. Ya, raqibun itu maha mengawasi. Raqibun. Syahidun maha menyaksikan. Nah, jadi kalau kita beribadah ini kita merasa ditengok Allah, itu pasti kita akan the best. Makasih Bang Teddy. Kalau kita mungkin nggak sampai level itulah, mungkin belum sampai level itu. Minimal kita mengerjakan dari ikhlas tadi the best lah, yang terbaik. Kalau sampai pada ilmu hakikat dari ihsan itu kita mengerjakan seolah-olah kita nengok Allah, wih itu udah tingkat tinggi itu. Ya. Ihsan itu bahasa kita level tertinggi dari amal-amal manusia selain Nabi lah ya. Itu level tertinggi. Orangnya disebut dengan muhsin. Kalau kita tingkatkan kan muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin, udah top banget. Itu udah level manusia, levelnya level muhsinin. Kalau para nabi itu kan udah sampai pada muqarrabin mereka. Sampai kita muttaqin aja udah top banget. Tambah lagi muhsinin, woi. Jadi kalau istilah kita diurut-urut baik paling cetek itu apa? Muslim. Yang di atasnya kalau mukmin pasti muslim. Kalau muslim belum tentu. Di atas mukmin muttaqin. Kalau muttaqin pasti mukmin. Orang mukmin belum tentu muttaqin. Nah, kita kalau bisa sampai pada muttaqin aja udah top ya. Jaminannya udah 100%. Tambah lagi muhsinin. Tambah lagi muhsin. Kalau muttaqin ini yakin, orang udah yakin. Kalau muhsin udah nengok, udah yakin nengok udah beda. Berarti itu muqarrabin. Muqarrabin itu sudah didekatkan sama Allah. Sudah didekatkan. Kalau nengok kita dari jauh kan, saya nengok. Itu udah muqarrabin sudah didekatkan. Yaitu sampai udah levelnya kalau didekatkan itu udah level malaikat. Wal malaikatul muqarrabin istilahnya dalam Al-Qur'an. Udah levelnya udah level malaikat. Kita nggak sampai muqarrabin lagi. Ya minimal muttaqin pun udah top. Yakin sama dia. Oke, balik pada tadi. Sedikit kita campur-campur saja. Yang ketiga, ya. Jadi setelah do the best, yang ketiga itu adalah sabar. Ya. Karena kalau sabar, karena amal rumah tangga ini panjang. Makin panjang suatu amal itu, makin butuh kesabaran yang tinggi. Kalau sholat, ya sabar juga, tapi nggak usah sabar-sabar amat. Kalau cuma 5 menit, 10 menit, kecuali kalau sholatnya sholat tarawih, baiklah, atau tahajud. Kita 1 jam 2 jam plus 10 menit. Tapi ada juga orang yang sholat pun tak sabar juga, karena ada juga pengen kecepatan 100 km per jam. Ada juga yang kayak gitu. Itu ibadahnya nggak sabar, itu sholatnya nggak sabar. Ya, jadi sabar. Jadi harus karena panjang ibadah rumah tangga ini panjang sekali. Mulai dari kita menikah sampai kita mati. Ya. Jadi makin panjang suatu amal itu, makin butuh kesabaran yang tinggi. Makanya haji itu lebih berat sabarnya, lebih harus sabarnya. Jadi gitu, ya. Jadi kalau bahasa kita sabar itu kan mungkin dulu pernah saya kasih sabar itu menikmati yang gak enak. Terus lagi nggak berhenti sampai game over. Makanya sering puasa itu disebut sabar. Karena tidak akan buka kita sebelum beduk, sebelum maghrib. Kan dikatakan as-shaumu atau siyamu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Maka kok dalam ayat ada bunyi ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Ada sebagian ulama menafsirkan kata-kata sabar itu maksudnya apa? Puasa. Ya,
Jadi minta tolong dengan puasa dan dengan sholat. Jadi gitu. Ada yang memahami gitu. Oke, jadi sabar. Karena butuh waktu yang panjang. Apalagi rumah tangga ini tantangannya banyak. Ini butuh kesabaran yang super. Kalau nggak sabar, ihsan pun terbaik. Bisa jadi terbaiknya kadang-kadang. Tergantung mood-moodan kan gitu. Kalau mood terbaik, kalau tak mood terbaik. Ada butuh kesabaran. Kalau sabar itu artinya ya terbaik terus, berusaha terus yang terbaik sampai kita dipanggil oleh Allah. Kan tuh teman. Baru yang keempat kemarin, agar bisa menunjang yang keempat ini harus diperbanyak amal-amal ibadah yang makruh. Lalu yang kelima, kerjasama. Iya, bukan kerjasama apa yang kelima? Yang kelima ikut aturan Allah. Yang keenam kerjasama, ketujuh doa. Nah, sekarang kita masuk kepada niat kemarin. Niat kemarin sudah masuk pada bahasan niatnya, masuk dalam apa ya? Kita bahasannya kemarin 4 ya. Kita sudah masuk kepada yang ketiga, 3 pun belum tuntas. Dua keempat. Yang pertama definisi niat ikhlas. Kita bahas. Ingat ya, niat ikhlas itu definisinya apa? Lagi kita ulang. Apa niatnya? Ya Allah, aku kerjakan ini untuk mencari ridho. Ridho itu apa? Ada yang tahu ridho itu apa? Cinta, sayang, suka. Terus saya gitu. Ridho itu kalau kita katakan aku ridho sama kamu, ya, berarti aku cinta sama kamu. Aku ridho sama kamu, aku suka sama kamu. Aku ridho sama kamu dalam aku sayang sama kamu. Kira-kira dalam konteks. Jadi Allah kerjakan itu, cari ridho, cari cintamu, cari sayangmu, cari sukamu. Jadi atau boleh juga dalam variasi yang lain. Ini topnya, tingkat tingginya. Ada juga variasi yang lain yang namanya ikhlas itu kita cari misalnya, pokoknya apa yang disandarkan kepada Allah nilai-nilai itu. Ya Allah, aku cari ini, aku cari surgamu, tetap boleh dikatakan ikhlas karena sandarannya kepada Allah. Ya Allah, aku kerjakan ini karena takut nerakamu, tetap itu bagian dari ikhlas karena sandarannya Allah. Jadi gitu. Walaupun kalau tingkat-tingkat orang sufi yang katanya sudah sampai ilmu hakikat itu cetek itu. Itu namanya ibadah apa namanya? Ibadah kuli. Apa ibadah kuli? Ibadah kuli itu ada maunya baru ketika ada urusan sama Allah itu kan masalah. Kalau sama Allah kok yang tak boleh ada maunya sama manusia sama dunia. Ya, jadi gitu, gak ada masalah. Ya Allah kerjakan ini. Kan banyak sekali ayat-ayat yang mendukung ini. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan bersedekah sebutir kurma. Banyak ayat begitu. Berarti kan bersedekah itu gara-gara apa? Gara-gara takut apa? Takut neraka. Gak ada masalah. Kan juga nerakanya Allah. Ya. Walaupun nanti lama-lama ya naikin levelnya. Level tertinggi itu kan dari itu Allah. Karena yang namanya neraka itu kan lama, itu maksudnya gitu. Kenapa? Karena yang namanya neraka itulah lama, kan mati dulu, dihisap dulu, nah baru ujungnya nanti. Atau surga itu juga lama gitu loh. Jadi kalau kita cari ridhonya Allah, bukan apa, cari takut nerakanya atau pengen surganya itu masih lama. Atau juga nanti pengen pahala itu kan bentuk wujudnya kan lama juga dapatnya di akhirat juga. Tapi walaupun demikian nggak apa-apa, namanya juga manusia. Allah tahu psikologi kita, Allah yang menciptakan kita. Ala ya'lamu man khalaq, kata Allah dalam surah Al-Mulk. Tidakkah yang menciptakan kamu itu tahu tentang kondisi kamu atau kondisi kita yang diciptakannya? Ya, jadi gitu. Karena ini sifatnya lama dan susah di apa? Susah di gimana dia baik? Divisualisasi. Surga itu kan susah divisualisasi. Walaupun Quran menyampaikan taman-taman, istana-istana, sungai-sungai, perhiasan-perhiasan, kita ini susah kita. Ya. Sedikit ini tambahan aja. Jadi kalau ada orang bilang Quran ini hanya buat orang Arab, ya, jadi gitu. Itu
salah satu bisa dijawab tentang surga. Mengapa Al-Quran menggambarkan surga itu pohon-pohon, kebun-kebun, sungai-sungai. Ya, kalau di Arab sana kan mana ada pohon-pohon hutan-hutan kayak gitu. Paling banter kelasnya apa? Pohonnya kurma doang. Tapi mengapa Allah menggambarkan Quran yang nggak ada gambaran itu di zaman itu, nggak ada itu. Ada pohon, terus sungai-sungai yang indah, terus sungai. Nah, ada gambaran di situ. Yang banyak sungai itu di mana? Di kita di Indonesia ini. Banyak sungai-sungai. Dan tempatnya tinggi. Ya. Tempat tinggi, ada sungai mengalir, ada pohon-pohon, kan kayak model-model apa? Model gunung kan, puncak kan gitu. Mana ada itu di zaman Arab itu? Tapi kenapa lo gambarkan itu? Itu kan bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia pasti dia akan cenderung pada tempat yang sering dia kunjungi kan gitu. Jadi sedikit menambah wawasan sesuatu. Jadi kalau namanya surga, neraka itu agak susah dibayangkan. Pahala susah dibayangkan, walaupun bisa lah, tapi agak susah. Apalagi anak-anak sama anak-anak, nggak bisa kita kasih anak. Nah, kok terutama apalagi anak-anak, kalau kita pakai konsep ini susah banget. Anak sholat konjenak, biar kau masuk surga. Coba kasih tahu gitu Pak sama anak kita. Ya kalau anak kita yang tak berarti ya tak kritis, ya itu agak kritis. Surga itu kayak gimana mah? Oh pokoknya surga itu bagus macam-macam. Oke lah, ujung-ujungnya mama udah pernah nengok surga belum? Repot. Apa udah belum? Termasuk juga neraka kita gambarkan. Hanya neraka itu apa? Neraka itu ini macam-macam, bakar api ya. Tanya udah pernah belum? Belum. Nah jadi bisa begitu, panjang ceritanya. Apalagi pahala, coba konsep pahala jelaskan sama anak kita. Nah tidak berpahala, pahala itu apa? Coba jelaskan sama anak kita, pahala itu apa? Bisa nggak? Bisa nggak Bu? Pahala itu adalah, kita waduh, apa juga nggak tahu, repot gitu. Kalau dikejar anak kita gitu. Tapi kalau ridho, sayang, cinta itu bisa dicerna langsung segala level manusia. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pintar, mau orang bodoh, mau orang tua, mau anak-anak, bisa dicerna. Nah, lebar. Makanya lebih mudah menjelaskan ini. Makanya, ya walaupun saya bilang tadi nggak apa-apa ya untuk konteks yang ini lah, tapi dalam hal level maupun dalam menjelaskan paling mudah sama anak kita. Nah, mari kita ibadah biar Allah sayang sama kita. Langsung masuk ke dalam diri. Karena konsep sayang, konsep rahmat itu ada pada diri manusia semuanya. Biar Allah sayang sama kita, biar Allah suka sama kita, biar Allah cinta sama kita. Ini bisa langsung Pak. Gak akan nanya dia cinta itu apa, gak akan nanya dia itu. Karena dia sudah bisa langsung merasakannya. Bagaimana orang tua dia mencintai dia, udah langsung dia bisa rasakan, langsung applicable gitu. Cintai, suka, ridho, ya itu langsung applicable, maka lebih mudah. Ya jadi gitu Pak ya, ini sedikit kita perluas. Ini kok dalam mengajarin anak, itu dalam konteks ibadah sih boleh, gak ada masalah ya. Pokoknya cari ridho Allah, cari surganya, cari pahalanya, takut nerakanya, itu dalam konteks ini gak ada masalah. Walaupun yang paling top apa? Nah balik tadi. Nah yang tiga ini kan di samping gaib lama. Ketahuannya kapan? Ya habis mati dulu. Tapi kalau ridho itu kan sekarang kan bisa kita rasa. Ridho itu. Yang namanya cinta itu sekarang kan bisa kita rasa di dunia ini. Ridho Allah kan baik di dunia maupun di akhirat, ridho Allah itu. Nah artinya kalau kita cari ridho itu lebih, pertama tadi lebih mudah untuk dicerna, baik pada anak-anak. Yang kedua, ridho itu di dunia udah bisa kita rasakan. Ada di dunia ridho Allah. Jadi kita nggak perlu ya sampai kok dalam belajar ilmu orang tingkat tinggi lagi sufi itu, ya
Sampai dia nggak apa-apa, udah surga nggak ada, yang penting ridho. Kalau dapat ridho, udah pasti dapat surga kata orang itu. Jadi kalau udah dapat topnya, dapat semuanya itu. Udah dapat topnya, udah dapat ridho Allah, dapat surganya, jauhkan dari neraka, dapat pahalanya, udah dapat topnya, udah semuanya. Sehingga mereka nggak perlu lagi minta yang receh-receh gitu. Cuma kalau kita kan tetap aja mau yang receh-receh. Ya beda-beda manusia. Jadi nggak boleh kita salahkan. Mereka bilang, oh ini top paling tinggi ya. Oh, sekarang itu bisa jadi menjadi tahapan-tahapan. Oke, balik pada kita tadi. Jadi ini yang tambahan. Ini namanya ikhlas itu definisinya ya mencari ridho Allah, cintanya, kasih sayangnya, sukanya. Kemarin kita bahas. Nah, kemarin ikhlas yang kedua itu kita bahas dari sisi manfaatnya. Ini kemarin kurang, makanya saya butuhnya video. Itu saya lihat, oh ini ada yang kurang. Saya lihat video. Jadi saya pengen ada video itu. Ketika saya baca, saya bisa review lagi. Oh mana yang kurang, mana yang belum tersampaikan. Biar lengkap. Maksud tadi tentang ikhlas yang pertama. Nah yang kedua tentang manfaat dari ikhlas. Apa manfaat? Sengaja saya kasih manfaatnya biar kita oh iya. Kenapa kita harus ikhlas? Karena manusia itu pasti berpikir untung rugi, Pak. Betul nggak? Pasti manusia itu berpikir untung rugi. Yang untung, yang ada manfaatnya buat dia, pasti dia akan kerjakan. Yang rugi, yang tidak ada manfaatnya sama dia, bahkan bisa merusaknya, merugikannya, pasti akan dia tinggalkan. Itu konsep umum manusia pasti gitu. Kalau ada manusia yang tidak gini, gila orang kita bilang. Yang rugi dikerjain, yang untung ditinggalin, gila namanya. Ada orang manusia yang gitu. Berarti nggak punya akal. Makanya Al-Quran banyak yang ceritakan, Pak. Setiap kebaikan itu selalu digambarkan untungnya buat kamu. Setiap keburukan itu pasti bilang itu ruginya akan merugikan kamu. Selalu Allah bilang dalam Al-Quran. Laha ma kasabat wa 'alaiha. Nah, ini paling kita hafalin. Apa arti laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat? Laha ma kasabat, kebaikannya, untungnya apa? Bagian mengerjakannya, wa 'alaiha ma kasabat. Keburukan dari perbuatan pun dia yang merasakan. Itu manusia. Bukan akhir surah Al-Baqarah. Dalam ayat yang lain, man 'amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang beramal soleh, bisa dalam surat 41 ayat 46. Man 'amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang beramal soleh, falinafsi, untuk dirinya, untung. Wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang berbuat buruk, maka bagi dia juga rugi. Wa wallahu bizallamin lil 'abid. Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Ini kan logik gitu. Kita akan mengerjakan yang bermanfaat buat kita akan meninggalkan yang merugikan kita. Jauhkan apa yang merugikan kita. Makanya Allah gambarkan kemaksiatan itu merugikanmu, makanya jauhkan. Ketaatan itu menguntungkanmu, kerjakan. Walaupun mungkin untungnya nggak nampak langsung. Karena amal ibadah ini biasanya banyak hal yang gaib, makanya kita disuruh beriman kepada yang gaib. Apa manfaatnya? Nah kemarin manfaatnya baru saya kasih dua, harus mana lagi ketiga. Ini penting dalam rumah tangga, justru ketiga ini sangat penting. Ya kemarin kalau untung akhiratnya, kemarin manfaat akhiratnya kita dapat nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi gitu. Di sisi Allah tuh betul. Kemarin saya ingatkan sedikit aja pahala di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia serta sedikit aja di sisi Allah. Jadi sesuatu yang bernilai akhirat Pak, itu pasti lebih baik dari berapapun nilai dunia itu. Yang kemarin saya gambarkan qobliyah subuh yang begitu sebentarnya aja lebih baik dari dunia seisinya. Bagaimana dengan amal-amal yang lain? La ilaha illallah bisa memenuhi alam semesta, timbangan la ilaha illallah itu kalau ditimbang itu lebih berat daripada alam semesta. Subhanallah memenuhi alam semesta, alhamdulillah itu kan ringan, tapi nilainya gila-gilaan. Jadi kalau akhirat itu begitu Pak. Nah, jadi kemarin manfaatnya kalau kita ikhlas dapat semua segala macam manfaat, pahala yang Allah janjikan di akhirat.
Jadi, tapi ruginya apa? Kalau nggak ikhlas, hilang. Itu rugi. Makanya saya bilang kemarin, orang nggak ikhlas tuh sayang banget. Rugi banget. Bahkan terlalu lah kalau kita nggak ikhlas. Nah, kalau orang sampai nggak ikhlas tuh rugi banget. Rugi banget. Nilai yang begitu harusnya kita dapat besar, akhirnya menjadi hilang. Nah, makanya kembali sedikit. Mengapa orang kafir itu amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mengapa orang kafir itu masuk neraka? Kita sering kata orang itu, gak adil dong Tuhan. Kenapa orang baik, banyak orang baik yang non muslim itu yang beramal soleh itu baik? Jadi kalau gitu gak adil dong Tuhan. Sementara banyak orang yang tanda petik mengaku muslim beriman, amalnya rusak. Berarti Tuhan gak adil. Kan sering ada kita dengar gitu. Kan sering gitu. Nah, kita bisa jawabannya dua. Jawaban pertama begini. Ya, jawaban pertama begini. Kita bilang, jangankan orang kafir, jangankan orang kafir, orang Islam saja. Kalau dia beramal tidak ikhlas, apa? Tidak diterima gitu. Jangan orang kafir. Orang Islam, kami orang Muslim, kami rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin udah haji apa. Ini kalau kami nggak ikhlas ini nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kita bilang. Nah, kalau kita bicara ini kok konsep ikhlas itu kalau kita bawa dalam jawabannya bisa. Jadi jangankan orang kafir kita bilang, yang jelas tak beriman. Ini orang Islam yang banyak amal solehnya, tapi ketika dia tidak ikhlas, gak ada nilai di hadapan Allah. Apalagi orang yang tak beriman. Nah, yang kedua, disitulah keadilan Allah. Kenapa orang kafir nggak dinilai? Karena dia mengerjakan itu bukan untuk Allah. Ya Allah kan bisa adil lah. Karena dia bukan untuk aku, untuk dunia, ya mungkin Allah kasih di dunia. Itu adilnya Allah. Makanya orang kafir seluruh kebaikannya dia dapatkan semua balasannya di dunia. Itulah keadilan Allah. Kenapa? Bukan karena dia mengerjakan tidak ikhlas, yang tidak beriman juga, maka dia dapatkan kebaikan di dunia. Semua kebaikannya Allah balas semua tuntas di dunia. Bahkan berlipat ganda pun di dunia Allah kasih. Itulah adilnya Allah. Nah, orang yang beriman karena dia ikhlas, karena mencari ridhoku, kata Allah, untukku, untuk akhirat, ya mereka pantas di akhirat dia dapat. Karena dia jadi untuk akhirat, maka kami dikasih di akhirat. Karena cari ridhoku, ya aku kasih, kata Allah. Itulah keadilan aku. Walaupun mungkin di dunia nggak aku kasih, bisa saja di dunia nggak dikasih. Orang beriman itu beramal Pak, di dunia nggak Allah kasih, Allah kasih dikit. Tapi orang kafir itu semua tuntas di dunia Allah kasih, semua kebaikan. Sehingga di akhirat dia tidak bisa menuntut lagi karena semua kebaikan dia sudah dihabiskan di dunia. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya, kata Allah. Sudah menghabiskan semua kebaikan-kebaikanmu itu di dunia. Itu surat apa itu? Surat Al-Ahqaf. Adhab, yang kau telah habiskan. Adhabtum thayyibatukum fi hayatikum. Kau habiskan semua kebaikan sudah di dunia. Jadi gitu. Jadi masuk kita kepada jadi gitu. Itu jawabannya. Jadi kalau orang ikhlas itu pantas dan dia cari dulu, ya Allah yang kasih. Jadi kan dua ini kita jawaban kita Pak. Kalau orang nanya tentang gitu, Allah di situ keadilan Allah. Nah, jadi balik kita pada kita. Jadi kalau kita ikhlas dapat dari Allah. Itu di akhirat. Ya, walaupun sedikit, apa tadi Pak? Jauh lebih baik di sisi Allah. Walaupun sedikit. Jadi masuk kita kepada yang di dunia. Apa manfaat di dunia? Kemarin sudah jelaskan. Dapat kita manfaat di dunia itu adalah ketenangan. Orang ikhlas itu pasti tenang. Lapang dada, tenang. Tenang itu artinya apa? Jauh dari rasa takut, jauh dari rasa sedih, jauh dari rasa kecewa. Itu orang ikhlas. Nah bayangkan Pak, kalau di dalam rumah tangga, dalam hidup nih kita ikhlas. Waduh, rumah tangga ada kecewanya Pak. Mau dapat apapun, gak dapat apapun, tidak ada kecewa.
tetap hati kita tenang. Kenapa? Yang kita dapat udah pasti dari Allah gitu. Yang jauh lebih banyak udah pasti dapat kalau ikhlas itu. Sehingga dunia ini dapat gak dapat, yang bikin orang kecewa tuh apa sih? Apa yang bikin orang kecewa? Antara harapan dan kenyataan berbeda. Makin besar gapnya, makin besar kecewanya, makin besar sedih. Kan makin besar gap antara harapan dan kenyataan. Lalu kita berharap 1000, dapatnya 900, pasti kecewa. Tapi masih dikit Pak, 100 bedanya. Kalau gimana berharapnya 1 juta, dapatnya 100 perak, kan jauh banget, makin besar kecewanya. Berharap 1 miliar, dapatnya rugi, tambah lagi. Jadi orang ikhlas tenang aja deh. Kenapa? Udah pasti dapat. Kan enaknya gitu. Udah pasti dapat dari Allah. Jadi kan udah pasti dapat Allah, ya dunia ini bonus saja sama dia. Dapat alhamdulillah, bonus nggak dapat, nah itu kita bahas tentang ciri-cirinya. Jadi orang ikhlas tuh Pak, manfaat dunianya, kayak sebelum hasanah hidupnya tuh, hatinya tenang. Tenang apa? Jauh dari rasa takut, jauh dari rasa sedih, ya, kecewa, dan seterusnya. Dan ini mahal. Makanya kita ikhlas tuh bukan hanya dalam rumah tangga, apalagi. Makanya inna sholati dimulai dari ikhlas dalam sholat, wa nusuki dimulai dari ikhlas dalam ibadah-ibadah yang lain, akhirnya wa mahyaya ikhlas dalam seluruh aktivitas kehidupan. Nanti ujungnya matinya pun ikhlas. Susah Pak. Makin kemari, makin ke atas makin susah Pak. Sholat ikhlas itu latihan. Lebih susah lagi ibadah yang lain. Tapi ini harus meningkat. Setelah ibadah yang lain bisa ikhlas, puasanya mulai ikhlas, sholatnya, sedekahnya, hajinya apa, baca Qur'annya, lama-lama semua aktivitas hidupnya, keluarga pun termasuk di sini. Yang saya bilang dulu, makin besar perbuatan suatu nilai dunia, makin berat ikhlasnya. Rumah tangga itu kan hampir full dunianya, makin berat ikhlasnya. Apalagi politik, tambah susah lagi. Mengapa susah umat Islam ini bersatu dalam politik? Karena memang sangat susah banget ikhlasnya politik ini Pak. Karena semua punya kali-kali, payah pakai bagi-bagi. Bagi-bagi itu kan koma-koma kan susah. Kali-kali kan kali-kali politik, maka susah umat Islam ini bersatu dalam politik. Karena politik ini atau kekuasaan ini paling besar dunianya, yang paling dicari semua orang. Maka dalam kehidupan pun kalau bisa kita ikhlas ujung banget. Nah kalau bisa gitu ujungnya mati pun ikhlas. Kan saya bilang dulu paling susah itu ikhlas dalam konteks apa? Terhadap kematian. Mana orang mati ikhlas? Ada ikhlas untuk mati itu ikhlas. Rata-rata kita ikhlasnya terpaksa. Kadung sudah, malaikat datang. Itu ada pilihan, hidup sama mati. Kita pilih mana? Kita masih pilih hidup lah. Kalau malaikat mau datang, aku datang. Nah, mau gimana? Kau masih mau pengen hidup terus? Atau kau bukan bisa? Kalau bisa malaikat panjangkan sedikit lagi lah, masih lagi. Ya nggak usah orang normal, orang yang udah sakit parah banget pun kalau tawuran ini pengen apa Pak? Udah sakit parah banget, pengen apa? Bentar pengen apa? Tapi pengen hidup. Makanya istilahnya apa? Pengen hidup 1000 tahun. Ya wadu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanatin, kata Allah. Mereka berkehendak dipanjangkan umurnya alfa sanatin, 1000 tahun. Al-Quran. Jadi puasanya siapa? Bukan puasa, puisinya siapa? Khairul Anwar itu. Aku ingin hidup 1000 tahun gitu. Lagi itu dari Al-Quran. Ambil kalimat. Itu manusia biasa, orang kafir gitu. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Mereka ingin agar dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Padahal
Ya, jadi kalau saya ikhlas mati, gue itu top. Nah, tapi untuk bisa ikhlas mati ini ya mesti dilatih, mesti ikhlas dalam sholat dulu, ikhlas dalam ibadah yang lain, ikhlas dalam ibadah. Ketika kita sudah bisa ikhlas dalam setiap kehidupan kita, bisa ikhlas dalam rumah tangga, ikhlas dalam bisnis, ikhlas dalam bersosial, ikhlas dalam politik. Kalau bisa kita ikhlas semua ini, insya Allah matinya pun pasti ikhlas. Sedikit kita masuk dalam ilmu hakikat. Kita tadi, nggak apa-apa, kita perpanjang kajian ini biar nambah. Maka saya bilang tadi saya selalu pengen di video kan, tuh biar saya review apa yang bisa saya tambah. Kenapa kok bisa gitu Pak? Ini sedikit biar jangan takut mati semua nih Pak Edi, biar jangan takut mati Pak Edi, biar sakit-sakit nggak apa-apa ya. Pak On, walaupun masih banyak dunianya nggak takut mati. Ya. Jadi ini bapak semua, bagaimana biar nggak takut mati? Ini mesti kita bahas ya Pak. Begitu kita sudah bisa ikhlas dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, itu kita matinya akan ujungnya insya Allah nggak akan takut, kita akan ikhlas. Tapi kalau kita masih dunianya belum ikhlas, ya mungkin sholatnya sudah bisa ikhlas, ibadah mungkin, tapi kalau dunianya masih belum ikhlas, berat. Kenapa? Karena rata-rata orang mati itu takut mati itu gara-gara takut meninggalkan dunia. Pantas dia takut mati. Nah, takut meninggalkan dunia. Tapi kalau kita bisa dunianya bisa ikhlas. Jadi wa mahyayanya bisa lillahi rabbil alamin. Pertama, sholatnya dulu lillahi rabbil alamin. Yang kedua, nusukinya dulu lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, naik level wa mahyaya, seluruh aktivitas. Kalau kita bisa seluruh aktivitas lillahi rabbil alamin, maka udah begitu mati pun gak sulit kita lillahi rabbil alamin. Artinya pun ikhlas. Jadi orang takut mati itu gara-gara apa? Takut meninggalkan dunia ini. Gak mau meninggalkan. Kalau kita ikhlas dalam dunia apa sih? Udah kita ikhlas semua kok. Rumah tangga kita ikhlas, bisnis kita ikhlas, muamalah kita ikhlas, semua mengajar kita ikhlas, menuntut ilmu semua ada ikhlas. Lalu apa lagi? Apa ikhlas? Kita kerjakan mencari ridha Allah. Baik kan? Sholatnya udah bisa ikhlas. Berarti apa? Begitu mahyayanya bisa ikhlas, udah 24 jam kita sudah bisa. 24 jam sudah bisa ikhlas. Yang masa 24 jam lah. Minimal dikurangi tidur, jadi berapa itu? 17. Kalau tidurnya 8 jam 16. Dan kalau udah bisa, maka mati pun pertanyaan kita, akhirnya kita cari doa. Berarti begitu kita berhasil, udah, berarti kita sudah dapat ridha Allah. Saya mau tanya, kita ibadah ini, yang kita ibadahin siapa sih? Yang kita ibadahin siapa sih? Allah. Yang kita cari ridhonya siapa sih? Yang kita cari pahalanya siapa sih? Kita berdoa untuk apa sih? Kita minta sama siapa sih? Semua Allah. Pertanyaan saya, kalau udah semuanya untuk Allah, masa ketemu Allah kita nggak mau? Mati itu kan apa? Mati itu hakikatnya apa? Hakikat mati itu bukan lepasnya jasad kita dari nyawa itu. Nah, paling tinggi itu hakikat mati itu adalah apa? Jumpa Allah. Hakikat mati itu, kalau kita belajar tentang hakikat mati, itu adalah jumpa. Makanya innalillahi. Nah sekarang kita jumpa sama Allah, yang zat yang kita sembah, zat yang kita ibadah, zat yang kita berdoa, zat yang 24 jam kita cari ridhonya. Terus ketemu dia gak mau, aneh gak? Nah mungkin kan? Makanya pantas. Kalau doa mahyahiyanya bisa lillahi rabbil alamin, ujungnya wa mamatinya pun sedikit kita nanya. Jadi kalau mau sampai lepas, ya bukan berarti saya udah jago, ini kan ilmunya doang, kita latihan pelan-pelan. Awal pun masih agak takut juga, Pak. Masih senang juga ya gini-gini tuh. Kalau kalian kan gini-gini, awal gini-gini kan gitu. Yang tahu Pak Edi aja ini. Ya, kalau kalian kan
senangnya gini-gini. Kalau awak tuh senangnya gini-gini gitu. Pak ini tahu tuh. Jadi ketawa langsung. Jangan kasih tahu Pak ini. Ya, namanya juga Ustadz juga pengen juga sedikit-sedikit punya ini. Ya, balik kita pada kaji kita. Nah, jadi akan tenang. Termasuk mati pun tidak, orang ikhlas tuh mati pun tidak takut. Tenang ya. Tidak ada takut. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi arti tenang itu apa? La khaufun 'alaihim. Di dalam apa tuh? Jadi arti tenang itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu arti tenang. Orang kalau udah gak ada yang ditakutinya kecuali Allah, tidak ada yang dia sedihkan kecuali jauh dari Allah, udah pasti tenang. Jadi orang yang tidak tenang itu gara-gara apa? Tadi dia tidak ikhlas, makanya tidak tenang deh. Jadi takut ya bahwa termasuk mati. Kalau kita mati pun karena takut, orang kita selalu jadi itu. Nah, jadi kita tenang satu. Ya, nih, yang ketiga nih yang belum ditambah kemarin ini dalam konteks dalam rumah tangga, konteks dalam dunia. Kalau sudah tenang hati, gara-gara ikhlas tadi, yang ketiga badan gak capek, fisik gak capek, Pak. Kalaupun capeknya capek, ya capek, ya gitu doang. Habis tidur, ya hilang. Tapi kalau badan capeknya capek psikologis, capek perasaan, capek hati, badan tidur, bangun nggak seger juga. Kenapa? Sebenarnya pada akhirnya kita nggak tidur, kita badan doang, kita mata doang yang merem. Tapi ini kita bahkan begitu bangun nggak seger badan ini. Dia sebenarnya nggak istirahat, cuman matanya doang yang merem. Nanti nggak tidur. Jadi badan kita nggak capek. Ibu juga gitu, ngurus anak betapa capeknya, ngurus rumah tangga. Kalau dibanding laki, perempuan jauh lebih capek, melahirkannya, nyusuinya. Apalagi suami pengen kawin lagi, pulang lagi. Gimana capeknya? Ya boy ya. Betul nggak Bu? Brian, capek kan? Tapi kalau ikhlas nggak ada capek. Betul, capek ada rasa, tapi ya kalah dia dengan keikhlasan itu, kalah gitu. Sakitnya, capeknya itu kalah. Contoh ibu-ibu lah, ini kita belum lagi kita belajar yang lebih tinggi lagi. Ibu-ibu aja, ibu-ibu kalau melahirkan sakit nggak? Banget. Tapi begitu nengok anak gitu. Sebenarnya bukan hilang sebenarnya. Dia kalah. Dia hilang enggak, cuma dia kalah. Kalah dengan rasa senang kita, dengan rasa ini sehat anaknya. Kalah dia. Sakit juga, terus dia kalah. Sama seperti yang peristiwa perempuan yang di zaman Nabi Yusuf yang motong-motong tangannya. Qata'na aydiyahunna, potong-potongnya tangannya. Bukan enggak terasa sakit, sebenarnya ada rasa, cuma kalah dengan dia menyaksikan Yusuf yang begitu gantengnya. Itu baru dunia loh, gantengnya dunia. Sehebat-hebatnya Nabi, seganteng-gantengnya Nabi Yusuf masih di dunia dia. Betul? Masih di dunia. Seganteng-gantengnya Nabi Yusuf masih di dunia. Itu saja orang motong-motong tangan terhadap sesuatu yang dunia kalah gitu loh. Apalagi kita terhadap sesuatu yang sifatnya akhirat, apalagi disandarkan kepada Allah. Kalah dia, Pak. Jadi capek kita ini kalah dengan keikhlasan kita.
Itu jadi kita barang capek, dapat pahala. Suami kawin lagi kan capek, biarin dia kawin lagi. Aku cari Allah, aku cari suami kok. Aku pikirin, ya, tapi servis tetap harus bagus. Jangan main smash terus. Nah jadi gitu. Nah, balik kita kepada yang ketiga. Jadi itu enaknya orang ikhlas. Hati tenang, badan gak capek. Kalaupun capek, istirahat, dia kembali pulih. Nah hebatnya kalau kita belajar tenang dulu, kita rajut kembali, belajar ikhlas dulu. Ikhlas dulu kan ingat saya bilang, itu kan kerja langit kan, kerja rohani. Apa beda kerja rohani sama jasmani? Kalau kerja jasmani, buang-buang energi, keluar energi. Kalau kerja langit apa? Saya bilang dulu, menyerap energi. Kan ingat dulu pelajaran dulu. Apa beda kerja langit sama kerja bumi? Apa beda kerja fisik dengan kerja rohani? Kalau kerja fisik makin banyak makin capek karena mengeluarkan energi. Tapi kalau kerja rohani makin banyak makin segar. Kenapa? Karena dia menyerap energi langit atau energi ilahi. Makanya orang ikhlas itu menyerap energi langit. Jadi tenang ya. Wah ini kalau kita praktekkan Pak, biar main ininya kalah tapi senang. Orang ikhlas kayak kalau bosan, akhirnya jadi malah berantem pula gara-gara apa? Gara-gara lewe-lewean apa lewe-lewean, panas-panasan kan? Oke, nah ini tambahan yang kemarin. Nah terus kemarin lagi tambahan yang kemarin yang ketiga itu yang kedua ya, untungnya itu. Nah yang ketiga tentang ikhlas ini adalah kemarin indikatornya. Indikator sudah saya sebutkan. Jadi gunanya indikator ini bukan, sekali catatannya, indikator ini ukurnya bukan ukur orang Pak, tapi ukur diri sendiri. Bukan ukur orang, jangan. Ya. Indikator ini untuk ukur kita. Ini kemarin agak lupa saya bilang. Ini untuk ukur kita, bukan ukur orang. Karena ikhlas itu di hati tidak bisa terkuantifikasi, bersifat kualitas dia, nggak bisa diukur. Tapi dari indikatornya bisa kita ukur. Nah, kalau dalam statistik apa tuh Pak Nur? Apa namanya statistik apa namanya? Non parametrik, ya, gitu. Ya, jadi nggak bisa diukur dia Pak. Ikhlas itu nggak bisa diukur. Ya, artinya nggak bisa dikuantifikasi. Dia berupa kualitas gitu. Nah, tapi dari indikator kita bisa tahu, walaupun tidak 100% indikatornya. Jadi indikator itu untuk mengukur kita. Jadi kalau kita merasa ada 4 indikator ini, kita ini jangan-jangan gue nggak ikhlas. Nah, kita ganti, kita ubah, kita perbaiki, atau kita bertobat. Nah ini maksudnya. Kalau ada orang lain kayak gitu, dia sahabat kita kasih tahu, lu hati-hati lu. Nanti gara-gara itu kamu jadi nggak ikhlas loh. Nggak apa-apa untuk menasihati, tapi bukan untuk menjudge. Kamu nggak ikhlas kok, boleh. Karena itu urusan Allah, hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Kita hanya bisa menilai luarnya saja. Yang 4 yang kemarin, ya, atau 4 yang kemarin, atau terima kasih nggak terima kasih dia tetap dikerjakan. Ya, dikasih orang terima kasih tetap kita kerjakan. Ikhlas itu gitu Pak. Tetap dikerjakan walaupun gak ada orang yang nengok, gak ada orang yang puji, gak ada orang yang membalas. Karena yang dicari ridho. Ibu masak di rumah gak dipuji suami gak ada masalah. Suami gak bilang terima kasih gak ada masalah. Kita pun sebagai suami agak jarang. Kalau istri kadang-kadang masih pakai perasaan. Capek-capek tadi dipuji juga bukan. Ada urusan, ya. Jadi gitu. Pegel nanti, gak tenang. Jadi gitu. Dipuji nggak dipuji, ditengok nggak ditengok, tetap bekerja. Gak berubah pekerjaan. Dipuji gak nambah dia. Semangat ininya atau bagusnya dikritik pun gak dipuji pun gak berkurang.
Istilah orang apa? Dipuji nggak terbang, dikritik tidak tumpah, itu istilah. Kedua kemarin, ada nggak ada untung dunianya tetap dikerjakan. Dapat nggak dapat untung dunianya tetap dikerjakan. Ya, tetap walaupun nggak dapat, karena yang dicari itu dari Allah, yang dicari itu untung Allah, untuk banding dari Allah. Gitu. Ada nggak ada untung? Karena manusia itu cenderung pasti mengerjakan yang dia merasa ada untung dunianya. Kalau dia nggak ada untung dunianya, nggak dia kerjakan kan gitu. Ngapa orang malas sholat dalam konteks umum? Karena dia merasa nggak dapat untung dunianya. Ngapa orang malas baca Quran? Karena dia merasa nggak dapat untung dunianya. Kalau kita enggak, bukan untung dunia kita cari. Ada nggak ada untung dunia, nggak ada urusan. Yang dapat udah pasti dapat ridho Allah. Nah dalam rumah tangga itu apalagi? Kan dunianya sangat kental. Kita pakai rumah tangga itu kan bahagia, sejahtera, harmonis. Itu kan untung-untung semua tuh Pak. Kan betul, gak ada masalah juga. Tapi jangan itu menjadi tujuan. Kalau itu menjadi tujuan capek. Gitu. Sama saya kayak berobat, gitu juga. Kita rata-rata berobat pengen apa? Pengen sembuh. Kalau nggak sembuh, nggak dikerja. Kalau kita nggak ada urusan, sembuh nggak sembuh, saya berobat. Karena itu diperintahkan. Saya cari ridho Allah. Kalau sembuh nggak ada masalah. Berapapun uang habis toh juga jadi ibadah ini. Nggak ada urusan. Nah jadi gitu. Ada untung dunianya nggak ada. Kalaupun dapat untung dunia itu bagus. Nggak ada pun nggak ada masalah. Itu ikhlas tuh indikator. Jadi kalau kita selalu cari untungnya apa, nah berarti kita berarti gue nggak ikhlas. Jadi kalau dalam bisnis juga gitu Pak Edi. Kalau selalu gitu untung, kalau nggak untung nggak ada. Itu tetap karena oke. Tapi bukan itu tujuan. Nggak dapat sudah nggak ada masalah. Dapat dari Allah ganti tempat yang lain kok. Kadang-kadang bisa jadi kita di sini rugi. Tapi karena kita cari Allah maha baik, maha adil, kasih di tempat yang lain untungnya. Bisa jadi untungnya tidak bisa berupa uang, tapi berupa kebahagiaan tersendiri. Bisa saja. Karena bisa jadi kalau lokasi untung besar, nggak baik nanti dia. Mungkin tak sombong lah kita apa. Jadi gitu. Itu enaknya ikhlas itu. Yang ketiga, ikhlas kemarin sedikit tambahan. Apalagi ikhlas ketiga? Tidak pamer, tidak bangga. Mamer-mamerin, nyebut-nyebutin bangga nggak ada itu. Gua nih doktor loh, gua nih profesor loh. Ada bangga-bangga. Kalau tak disebut haji, Pak Haji, ya nggak mau noleh atau apa. Gitu. Mahal kok kira 40 juta nih itu kan. 40 hari 40 malam. Nggak usah dipegang. Kalau dipuji orang nanti habis oke, tapi kalau kita nggak pengen untuk bangga, walaupun kita sebut-sebut bukan untuk bangga-banggain. Mungkin untuk ngajak, untuk menjelaskan. Nah ini kan yang tahu kita Pak, tiba-tiba ada rasa bangga kita menyebut nggak ikhlas. Cepatnya kita bertobat. Astagfirullah, kenapa gue tadi kayak gitu? Kenapa gue tadi bangga kali? Kalau ya, jadi gitu. Gak nyebut-nyebut, gak mamer-mamerin, gak bangga-banggain. Kalaupun disebut-sebut oleh kita, itu bukan untuk dia membanggakan. Dan orang lain mau nyebut pun kita enggak. Ya, alhamdulillah juga, gak ada masalah. Itu bagian dari bonus juga, gak apa-apa. Senang itu gak apa-apa, ya jangan bangga. Tahu beda senang. Orang muji kita senang itu gak apa-apa, tapi yang jangan bangga. Senang ya namanya juga manusia masih dipuji. Dan pujian orang itu bagian dari bonus. Senang gak, tapi jangan bangga. Nah yang keempat yang agak berat, kalau berhasil banget sombong, kalau rugi banget kecewanya gak keturunan. Ini yang berat dalam perjalanan ikhlas ini. Ini kita bicara dunia Pak, amal dunia. Rata-rata kalau amal dunia kalau untung gimana? Orang biasanya sombong. Senang apa Pak? Ini sama sombong. Nih gua nih, yang lain juara 1 kejuaraan. Senang nggak apa-apa.
Beda. Bangga tuh kan, macam dia yang paling topnya. Beda Pak. Senang nggak apa-apa, alhamdulillah dipuji orang. Ibu dipuji suami senang tuh biasa, manusiawi itu senang nggak apa-apa kok. Tapi yang jangan Pak, sombong, apalagi sampai sombong. Dan Allah yang berkata innallaha la yuhibbu ya kulla mukhtalin fakhur. Kalau nggak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, dalam surat Luqman ada Allah la yuhibbu ya kulla mukhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran, tempat yang lain. Nah, itu yang jadi senang boleh, yang jangan sombong. Siapa dulu dong? Tapi kadang-kadang bercanda pun Pak, hati-hati juga. Kadang-kadang bercanda pun bisa benar loh. Niatnya bercanda, tapi sebenarnya yang tahu itu siapa? Kita dan Allah. Makanya kita kalau gitu aja astagfirullah, enggak apa-apa Pak. Nah, ini yang ingin saya tambah. Kalau salah kita dari 4 ini terasa bagi kita, cepat istighfar. Cepat mohon ampun. Supaya apa? Loh, kok istighfar terus Pak ini? Ya cepat istighfar. Nah insya Allah balik lagi itu amal Pak. Amal balik lagi. Ya kalau gitu stop. Gak ada niat ya Allah. Kan Allah Maha Tahu. Cepat istighfar. Gak ada niat. Jadi ini gunanya. Lagi saya tekankan ya. Gunanya kita tahu yang 4 ini untuk mengukur diri kita. Bukan menjudge orang lain. Ukur diri. Begitu kita terasa, stop ya Allah. Nah, mudah-mudahan baik lagi ya. Nah yang terakhir, ini biar kita tuntaskan kajian ikhlas tentang rumah tangga ini. Dia ikhlasnya mesti ada 2 Pak. Ada gelondongan, ada detail. Bagusnya jangan gelondongan, tapi detail. Kalau gelondongan ini buat orang yang udah jago. Bagusnya detail. Detail itu maksudnya tiap amal niatkan. Jangan gelondongan. Kalau udah jago boleh. Gelondong itu gini. Bangun tidur, ya Allah, aku semua amal ini aku kerjakan, kegiatan itu cari dong. Itu gelondongan. Jadi cukup sekali di awal hari. Cukup sekali itu gelondongan. Pakai paket besar. Kalau ini buat orang jago Pak. Kalau bisa jangan, kalau bisa detail. Mau masak, niatkan, latihan dulu. Kalau belum jago jangan dulu, detail dulu. Kalau udah jago nggak apa-apa deh. Ya. Jadi mau masak, melayani suami, kita mau kerja, bapak-bapak nih mau kerja, niatkan. Mau main tenis meja, niatkan. Detail. Latihan di detail. Ya. Istilah bahasa saya itu ada namanya induksi, ada namanya deduksi. Nah kita yang induksinya dulu, yang deduksinya jangan. Induksi itu apa? Kecil, lama-lama jadi besar. Itu namanya induksi. Kecil, lama besar. Jangan yang gede, deduksi itu udah gede nanti udah pasti ya, jangan. Kita belum jago. Kalau jago nanti betul. Ya, jadi mulai kita latihan. Ya, jadi mulai sholatnya kita anggap sama seperti amal mahdoh. Kalau amal mahdoh kan harus detail Pak. Tiap sholat niatnya beda. Sholat besoknya beda lagi. Begitu juga puasa. Ada juga orang kata niatnya 1 bulan puasa penuh. Ya Allah aku puasa ikhlas di awal. Itu sih gak ada masalah. Kalau udah jago. Tapi kalau belum jangan. Tiap mau sahur niat. Tiap mau sahur niat. Gitu. Jadi jangan gelondongan di awal puasa. Kalau udah jago nggak ada masalah. Kita ini belum jago, kita masih betina. Bercanda bukan. Jadi gitu. Jadi mulai sekarang didetailkan, induksi lah. Dari kecil-kecil baru nanti ke umum. Ya, dari ini masak, nyuci, nanti latihan terus. Jadi gitu. Nah yang kedua, selalu ditanam di detail. Yang kedua, kalau ada gangguan, biar kita kunci, ya biar selesai. Kalau ada gangguan, ini gunanya ikhlas tuh Pak, supaya jangan orang ganggu, setan ganggu.
Kalau ada gangguan dari dalam, setan dari dalam, maupun gangguan dari luar, setan yang nampak, itu dilawan dengan ikhlas tadi. Tiba-tiba setan meniupkan, kok nggak marah kok kayak gitu? Suami kok nggak terima kasih? Kok nggak marah kok kayak gitu? Suami kok mau kawin lagi? Karena gitu, nggak kok, aku ikhlas. Lawan dia. Jadi kalau ada gangguan setan dan dilawan, angkat. Kan aku cari ridho Allah ini. Itu akan redam itu dia, Pak. Itu dia nggak terima kasih loh dia. Dia kayak dia kurang ajar di belakang kau dia ditiupkan sama setan jiwa sudur. Itu mesti dilawan. Enggak kok, aku cari ikhlas. Nah termasuk juga setan yang nampak berupa manusia, kompor, gaspol, gasken ada itu gitu ngomporin. Kamu digituin, nggak marah. Ada kau tuh. Kalau aku udah nah ini mesti dilawan juga, tapi gak usah marah. Enggak kok, udah enggak, aku enggak. Aku cari doa, terserah dia. Boleh. Cuma jangan dibilang gua mah ikhlas. Gua gitu, jangan, sombong dan jadinya. Enggak. Jadi mesti dilawan, Bu. Dilawan, Pak. Jadi kalau ada yang begini setan yang nampak, kita lawan. Ada orang memporin, orang manas-manasin. Akhirnya bikin kita air. Termasuk juga orang muji-muji. Oh kau hebat kali, kau apa kali, mantap kali kau. Enggak. Bahkan kalau sahabat yang paling hebat itu kalau dipuji orang dimarah, dia budaya puji. Kita nggak usah sampai kayak gitu loh. Nah, jadi gitu. Jadi enggak. Termasuk orang menghina, enggak. Dilawan, enggak. Aku tuh cari dong. Nah, jadi gitu. Nah, kalau ini bisa kita latih, ditanam detail. Kemudian kalau ada gangguan dari dalam, dari luar, terus kita lawan, itu lama-lama terlatih. Insya kalau udah kayak gini, jadilah kita menjadi orang yang mukhlis. Kalau udah jago kali, namanya mukhlas. Yang dulu saya bilang. Insya tamat kaji kita tentang bab 1 itu. Baru minggu depan kita masuk pada bab ihsan dengan segala macam pernak-pernik, terutama dalam keluarga. Ya, saya kira demikian. Mari kita berhamdalah. Doa untuk majelis. Alhamdulillah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap, Bapak.